Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini Sulit Bicara kembali hadir di ruang dengar Anda dan juga pastinya di live streaming kami di YouTube RRI Manado. Pagi ini seperti yang sudah Anda ikuti sejak dari Warta Berita Pagi tadi, kita sudah membahas terkait hal ini. Pendengar dan juga penonton adalah rendahnya minat baca tantangan wujudkan generasi unggul. Nah, kita akan membahas terkait hal ini bersama dengan kedua narasumber saya yang pagi ini luar biasa cantik ya. Hari Senin ada Natalia Supit SPD MM, boleh pakai mikrofonnya. Nah, karena kan kita radio ya, nanti biar bisa didengarkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, beliau adalah pengembang kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara ya. Jauh-jauh dari Minahasa Utara ke studio RRI, terima kasih Natalia. Kemudian juga ini ada PLT Ketua Umum dan juga Sekjen Pusat. Aduh, ini sudah sering di RRI ya. FPSMI ada Mem Stella. Semua tambah S3 lagi ini ya Mem ya, atau masih menunggu juga ya? Karena beliau ini sangat concern sekali, pastinya sehari-hari dalam kegiatan beliau juga memang aktif sekali tentang literasi ya. Mem Stella, selamat datang di RRI Mem. Iya, terima kasih. Terima kasih di tengah kesibukan yang luar biasa bisa mampir ke sini. Dan Anda juga pendengar bisa berikan pertanyaan ya atau pendapat Anda terkait topik kita melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp di 0821953580 ataupun juga melalui link ataupun juga kolom komentar di live streaming kami. Untuk Anda yang mendengarkan dan ingin menyaksikan siaran kami pagi ini, boleh subscribe di YouTube channel kami RRI Manado, ataupun Anda yang sementara mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital juga, selamat pagi dari Manado. Nah, terkait dengan rendahnya minat baca tantangan wujudkan generasi unggul ini dalam beberapa tahun terakhir ini topik ini atau tema ini sering sekali diangkat ya. Dan banyak sekali juga yang sudah dilakukan sebenarnya, tapi setiap tahun setiap dikeluarkan data-data tetap saja, apalagi Sulawesi Utara masih tetap di bawah. Artinya untuk minat baca dan lain-lain ini ya. Dan ini makanya Erin mengangkat ini menjadi tantangan untuk mewujudkan generasi unggul. Kita tahu 2045 nanti kita punya lonjakan usia produktif yang luar biasa ya. Apakah mereka hanya akan menambah dari segi kuantitas, kualitasnya tidak? Kita akan bahas ini dari Mem Stella dulu, Mem. Ini terkait dengan rendah minat baca. Mem Stella juga yang terjun langsung ini luar biasa. Jadi pasti tahu kondisi di lapangan. Sebenarnya seperti apa kondisi di lapangan khususnya untuk Sulawesi Utara, Mem? Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya mengapresiasi kerja-kerja dari RRI sebagai corong informasi untuk menggaungkan tentang yang namanya literasi atau yang namanya minat baca, tingkat kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi manusia gitu. Jadi kalau saya melihat atau mengamati selama ini di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya minat baca khusus untuk Sulawesi Utara sebenarnya sudah di kategori sedang. Nah, terkait TGM itu kan sudah sekitar 70-an ke atas, 75 sekian. Nah, yang sangat disayangkan justru seiring berkembangnya teknologi di tahun kemarin justru tinggal 22, sekian persen. Nah, itu memang benar-benar kayak shock. Cuma ini hasil data yang saya dapat dari Perpusnas, tetapi kategori yang mereka buat itu sudah dengan kategori, karena yang tahun-tahun kemarin itu mereka bekerja sama dengan pihak ketiga. Tetapi kalau sekarang ini mereka langsung terjun ke setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, kalau saya lihat juga sebenarnya khusus Sulut itu semakin marak rintisan-rintisan TBM di seluruh kabupaten kota. Meskipun
tidak begitu merata karena merintis TBM itu kan butuh keterpanggilan jiwa dan hati. Kalau tidak ya memang tidak akan terlaksana, butuh juga komitmen dan konsisten gitu. Nah kemudian kalau saya melihat minat baca yang anak-anak kita di sekolah, ya itu juga nanti kembali ke teman-teman kita, para pengajar dan masyarakat sekitar, orang tua murid, karena kalau untuk meningkatkan minat baca kan ada beberapa komponen, diantaranya yang paling utama adalah keluarga dan lingkungannya gitu. Seperti itu dulu. Oke, baik. Nah ini juga ada Ibu Natalia nih di bidang kurikulum ya ini ya. Ini kan luar biasa bagaimana integrasinya ini untuk bisa meningkatkan minat baca juga ke siswa. Tadi sudah disentil oleh Mem Stella ini. Kalau di Minahasa Utara seperti apa itu? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya dari bagian jadi pengembang kurikulum di Kabupaten Minahasa Utara khususnya. Dan untuk kurikulum yang ada di Kabupaten Minahasa Utara yang bisa kami sampaikan bagaimana terintegrasinya di dalam pembelajaran baik intrakurikuler, kurikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Dan untuk literasi itu sendiri itu sudah terintegrasi di setiap mata pelajaran, dan budaya untuk membaca itu masuk di dalam kurikulum sekolah saat ini. Bukan hanya itu juga, tetapi di dalam kokurikuler itu ada yang namanya sekarang dari Kemendikdasmen tentunya mengeluarkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Salah satunya adalah gemar belajar, dan peningkatan literasi dilakukan melalui pojok-pojok baca dan juga kegiatan-kegiatan yang mendukung terkait dengan literasi khususnya. Dan juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Jangan lupa di situ ada pembinaan minat dan bakat. Minat, bakat, dan juga kreativitas. Dan itu masuk, apakah dia masuk, nanti ada beberapa sekolah yang di Minahasa Utara juga yang aktif dalam kepramukaan untuk bagian krida, dan juga ada klub-klub sains. Sehingga mereka pun dapat tujuan akhirnya mereka akan mengikuti perlombaan-perlombaan yang meningkatkan literasi tentunya. Dan Minahasa Utara memfasilitasi itu dan sampai memberikan bantuan-bantuan prestasi, memberikan prestasi kepada para murid yang berprestasi khususnya di literasi. Literasi membaca dan juga numerasi. Baik, jadi memang sudah terintegrasi sebenarnya ya dengan kurikulum ya, untuk bisa meningkatkan minat baca, karena pagi ini kita anggap rendahnya minat baca. Mem Stella, ini mungkin juga perlu kita beritahukan ke masyarakat, karena tadi yang disampaikan Mem Stella salah satu unsur paling utama itu keluarga. Mungkin ada yang sementara mendengarkan kita kasih tahu dulu nih kepada mereka, Mem Stella, apa sih kemudian yang akan terjadi ketika minat baca itu rendah, atau katakanlah literasinya itu rendah. Apa sebenarnya dampaknya yang akan kita terima? Apakah seperti yang saya sampaikan tadi, nanti di 2045 generasi emas, tapi emas hanya dalam kuantitasnya saja, tidak dengan kualitas? Silakan, Mem. Iya, baik. Terima kasih. Apalagi kalau terkait dengan generasi unggul ya. Nah, generasi unggul sebagai penggerak kemajuan bangsa itu juga akan berdampak kepada mereka. Nah, dampak-dampak itu diantaranya mereka tidak lagi seperti sedia kala karena sudah terkapar dengan gadget gitu ya. Jadi konteks mereka untuk membaca, saya tidak bilang bahwa sudah menurun. Tidak sebenarnya. Justru mereka dari waktu ke waktu giat sekali membaca. Karena kalau dalam konteks membaca kan bisa lewat manual atau fisik, bisa juga lewat digital gitu. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu untuk membaca gitu. Nah, kebanyakan kan anak-anak kita lebih kepada scroll. Waktu scroll lebih banyak dibandingkan dengan bagaimana kita memaknai sebuah bacaan. Apa yang mereka baca dan bagaimana kemudian mereka mereview kembali, apalagi kalau mereka menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dampaknya ke generasi muda kita, generasi yang boleh dikatakan unggul, harapan kita ya unggul ya, gitu. Nah, dampaknya adalah mereka makin merosot kreativitas mereka, gitu.
Kemudian mau belajar juga tidak, dan yang paling penting adalah mereka tingkat kekritisan mereka akan menurun gitu. Tingkat kekritisan, dan kemudian kita lebih meningkatkan motivasi diri, inovasi, dan terutama adalah karakter. Kita bisa mengembangkan karakter kita lebih universal lagi dari giat-giat kita membaca. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena ketika kita, apalagi kalau kita misalnya membaca buku-buku psikologi, wow keren sekali. Dari situ kan dia akan, oh ternyata saya harus seperti ini, menjadi seorang wanita, menjadi seorang pria yang tangguh, anak muda yang tangguh harus seperti. Jadi dari sanalah dia bisa lebih membentuk karakter yang lebih positif dan inovatif gitu. Baik. Ya. Masalahnya berarti luar biasa ya, kalau yang saya baca ada brain root lah, kalau misalnya kita hanya scroll yang singkat-singkat seperti itu, kemudian juga tadi yang critical thinkingnya akan menurun ya nanti ya Mem Stella ya. Itu betul, sangat berbahaya untuk kelangsungan bangsa sebenarnya itu, karena satu generasi ini ya. Apakah ini yang menyebabkan hal ini? Apakah karena semakin banyak yang tadi suka nonton, tapi lebih parahnya lagi nonton yang short, yang singkat-singkat. Itu kan pengaruh ya. Karena kalau saya lihat, saya punya ponakan itu ketika saya ajak katakanlah nonton yang agak panjang itu agak kurang sabaran. Jadi pengennya langsung tahu akhirnya seperti apa. Jadinya tidak tahu prosesnya bagaimana, mau taunya karakternya apa, akhirnya seperti apa. Nah, apakah itu jadi yang mempengaruhi sampai budaya membaca itu kurang? Nah. Oh iya, saya pengalaman ya, iya Yansa, pengalaman karena saya lihat ini anak-anak keranjingan dengan yang namanya kan drakor, iya, gitu. Atau dracin sekarang yang dracin kan yang paling itu keren. Saya coba, itu kalau nggak salah ada sekitar 70-an episode. Bisa dibayangkan berapa jam duduknya, gitu ya. Jadi kendati di waktu berapa jam itu kalau kita manfaatkan lagi untuk membaca yang lebih wow, dan kita bisa mengajak teman-teman barengan untuk baca, itu kan jauh lebih bermanfaat. Jadi memang pengaruh gadget sangat-sangat riskan sekali bagi kemajuan generasi kita gitu, karena efek dan infrared yang ada di gadget juga kan, meskipun katanya sudah pakai ini dan itu, tetapi mustahil pasti akan sangat berpengaruh seperti itu. Ya, dan dari data-data yang ada juga Indonesia itu termasuk negara dengan screen time yang tinggi di seluruh dunia ya. Jadi termasuk tinggi. Ya, luar biasa sekali itu. Kalau Bu Natalia, kalau sekarang kan di kurikulum itu pemerintah berusaha untuk mengintegrasikan antara yang tadi yang manual pakai buku sama yang digital. Banyak kan sekarang ya, apalagi menggunakan gadget karena untuk dekat ke anak juga. Nah, itu seperti apa dan bagaimana kemudian caranya agar anak-anak walaupun juga beralih ke digital, e-book dan lain-lain, tapi ataupun juga ada proses pembelajaran dalam bentuk video ya, biasa ya ada sekarang ya. Tapi tetap bisa meningkatkan juga anak-anak untuk bisa minat bacanya naik gitu, Mem. Kalau di Minahasa Utara ya. Kalau di Minahasa Utara sendiri, karena ini pemerintah pusat juga, dari pusat sudah memberikan bantuan, namanya PID, ya panel interaktif digital TV besar itu TV besar yang juga, dan kami juga di pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara menyediakan Chromebook itu sudah di semua sekolah. Jadi untuk pembelajarannya juga memanfaatkan bukan hanya asesmen saja, tetapi pembelajarannya juga sudah bisa menggunakan media-media pembelajaran selain buku, selain handbook, kita menggunakan juga e-book yang bisa di-download oleh setiap guru ataupun murid yang ada di sekolah, ya. Dan tentunya dalam literasi ini pemanfaatan digital itu sangat-sangat penting. Bukan berarti kita harus menutup mata dengan digital, tapi kita menyesuaikan dengan perkembangan teknologi karena sudah masuk di industri 4.0 ya. Jadi memang peningkatan dan pemanfaatan digital itu, dan itu sekarang kita masuk di dalam kurikulum sekolah itu mulai dari kelas 5 SD. Itu yang ada namanya pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, KKA itu namanya, dan dimulai di tahun ajaran 2025 dan 2026 start awal, dan dilakukan secara bertahap dan akan naik
sampai tahun-tahun seterusnya, dan itu sesuai dengan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Dan untuk pembelajaran mendalam khususnya itu sudah diterapkan di setiap mata pelajaran di sekolah. Seperti itu. Karena itu juga jadi salah satu program pemerintah yang AI itu ya, Iya, coding dan betul AI ya, sekali. Bu Natalia ya. Di Minahasa Utara sudah juga? Sudah Luar dilakukan biasa. dan itu sudah masukkan di dalam setiap kurikulum satuan pendidikan. Bahkan dari kelas 5 SD ya, Bu Natalia. Iya, dari kelas 5 SD. Tapi ada juga sekolah-sekolah yang karena namanya ini kurikulum nasional, jadi berfungsi sebagai fleksibilitas. Jadi mereka juga bisa menambahkan sebagai untuk KKA, coding kecerdasan artifisial, bukan hanya di kelas 5 saja, tetapi terintegrasi juga dengan mata pelajaran yang lain mulai dari kelas 1 SD. Seperti itu. Jadi untuk pengenalannya sudah mulai dari Iya. kelas 1 sudah diperkenalkan ya. Baik, terima kasih Bu Natalia. Nah, ini juga ke Mem Stella nih. Sebenarnya pemerintah juga sudah berusaha ya mengintegrasikan, bahkan juga pemerintah sangat berusaha agar penggunaan digital atau digitalisasi di pendidikan itu bisa 100% bahkan ya, ada presentasinya yang berusaha supaya sebanyak mungkin kita, karena memang kita negara kepulauan sangat besar, jadi dengan ada digital itu kan lebih terkoneksi dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau Mem Stella lihat seperti apa? Apakah pemerintah justru kebablasan karena memang terlalu masif dari untuk memperkenalkan gadget kepada anak, tapi saking terlalu masifnya ingin agar bisa cepat, kalau bisa 100%, sampai ada hal yang mungkin lupa sehingga anak-anak justru jadinya ketagihan di gadget, tapi yang sisi negatifnya bukan positifnya ya. Silakan. Oke, baik. Iya benar sekali ya. Dan ini menjadi satu keprihatinan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, bukan hanya kita di Sulut. Nah, kalau kita kembali ke Sulut, memang sebenarnya perhatian pemerintah itu sudah sangat luar biasa ya. Selain digital, mereka juga sudah berupaya semaksimalnya untuk memberikan bantuan bahan bacaan buku bermutu di sekolah-sekolah ya, Bu Kabit. Nah, jadi sebenarnya tinggal bagaimana pihak sekolah mengelolanya, karena jujur setelah saya monef dari kepulauan sampai ke bagian Bolmong sana, itu masih sangat banyak buku yang dalam plastik, dalam kardus. Nah, kalau di Talaut itu memang malah anak-anak berupaya, berlomba-lomba untuk berebutan dengan buku. Seakan-akan kayak begini. Maaf ya kalau dalam Melayu Manado, cepat cukup anak baca itu kita mau suka baca. Nah, guru-gurunya yang kewalahan gitu. Berbeda dengan di sekolah lain, yang saya sangat sedih adalah kasihan. Itu buku kalau dia punya suara pasti dia udah bersuara gini, kasihan kamu ini kita jauh-jauh dari Jakarta sampai di sini kalian enggak memanfaatkan saya, enggak berdayakan saya. Nah, selain itu juga kondisi perpustakaan ini, kalau kita mau kembali ke anak generasi unggul lewat pendidikan ya, siswa dalam hal ini, bahkan kalau boleh dibilang juga mahasiswa. Nah, pemanfaatan dan pemberdayaan perpustakaan yang ada, atau misalnya memerintis perpustakaan di setiap sekolah atau kampus, itu pun juga belum maksimal. Sangat belum maksimal. Puji Tuhan tadi saya juga dapat informasi dari Bu Kabit bahwa kalau misalnya di Minut lebih memberdayakan pojok baca di setiap kelas ya. Itu sebenarnya bagus banget, luar biasa juga. Tetapi terkait buku-buku yang hadir, terus motor di mana? Oh ternyata misalnya, ada perpustakaan tapi kecil misalnya. Kadang-kala juga cuma taruh di kantor, dan itu benar Pak Steve gitu. Benar banget. Habiskan ruangan juga tidak memadai. Pun kalau misalnya terkait dengan DAK itu di setiap kabupaten kota hanya sekian. Misalnya untuk perpustakaan ya. Siapa orang yang dekat dengan orang dinas, pasti mereka yang dapat. Maaf ya, kasar saya bilang. Tapi kenyataan saya wawancara dengan beberapa kepala sekolah seperti itu. Kemudian izin, mohon maaf sekali Bapak Ibu Kepala Sekolah dan pemerintah setempat, bahwa yang saya temui bahwa sentralisasi
untuk 10% perpustakaan ke perpustakaan itu sangat tidak maksimal. Bahkan di sekolah itu tidak ada yang laksanakan. Alasannya suit dengan kebutuhan A, B, C, D kayak gitu. Iya, wajar-wajar. Saya juga prihatin dengan teman-teman Bapak Ibu kepala sekolah karena saya di satu sisi kan tidak punya hak untuk intervensi, tetapi keprihatinan terhadap pengembangan literasi dan budaya minat baca anak didik kita, mahasiswa kita itu, wow, saya tidak bilang mereka akhirnya tergerus dengan gadget. Jangan kita menjudge seperti itu juga, karena anak-anak kita itu sebenarnya butuh literatur, bahan bacaan bermutu yang sesuai dengan usia mereka, mulai dari PAUD sampai ke tingkat perguruan tinggi. Ya sudahlah, kalau perguruan tinggi itu kan mereka tidak sulit mencari buku. Tetapi kasihan ini anak-anak yang dari PAUD sampai tingkat menengah, SMA, SMK, bahkan SLB gitu. Jadi mohon maaf ya, saya ndak enak tapi ada apa ya, daripada saya simpan terus bertahun-tahun gitu. Jadi mohon maaf, ada kontrol positif dari dinas terkait terhadap sentralisasi penggunaan dana BOS 10% untuk perpustakaan. Iya, syukur puji Tuhan ada dengan Ibu Kabid juga. Iya, terus ini juga. Ini sebenarnya seolah-olah udah mau selesai pembicaraan. Artinya gini, kami juga sangat berharap terhadap pemerintah. Saya sempat tadi dengar ya di diskusi ya, ada dialog tadi. Jujur saya mau bilang sebenarnya kan perpustakaan ada di setiap kabupaten kota. Nah, tinggal taman bacaannya, bahkan jangankan taman bacaan, perpustakaan desa di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Utara itu ada. Nah, itu ada yang namanya program TPBIS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi. Nah, itu justru tahun kemarin saya beberapa kali jadi narasumber di beberapa kabupaten dan kebetulan saya hadir sebagai juri juga di lomba perpustakaan desa dan kelurahan di kabupaten kota. Nah, itu yang saya temui, perpustakaannya itu luar biasa. Aduh, kalau boleh dibilang saya sampai keliling di Kabupaten Minahasa itu. Ternyata meskipun di pelosok itu mereka berupaya gimana caranya agar masyarakat mereka terfasilitasi. Dan itu sangat membantu anak didik kita bahkan mahasiswa untuk mendapatkan bahan-bahan bacaan bermutu lainnya selain yang ada di sekolah. Jadi dalam hal ini butuh advokasi antara mitra-mitra terkait kayak gitu. Seperti itu dulu. Baik ya, kita sudah sangat luar biasa, harapannya sudah disampaikan ya Mem ya. Tapi kita masih akan membuka line telepon lagi untuk karena pendengar yang ingin bergabung boleh nanti setelah yang satu ini, karena kita harus jeda dulu. Untuk Anda juga yang punya pertanyaan terkait dengan topik kita, rendahnya minat baca, tantangan wujudkan generasi unggul, bisa sampaikan melalui telepon, SMS, WhatsApp di 082195835080, dan kami juga masih menantikan komentar Anda di live streaming kami di YouTube RRI Manado. Kami akan kembali saat lagi, tetap di Sulut Bicara. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.
Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Baik, kembali lagi di Sulit Bicara pendengar, masih membahas terkait topik yang luar biasa di pagi hari ini. Anda ingin bergabung boleh di line telepon 082195835080 ataupun juga di live streaming kami di YouTube, kolom komentar langsung aja di live streaming RRI Manado. Kita terima penelpon dulu, masih ada Mem Stella dan juga ada Bu Natalia di sini. Sulit Bicara, selamat pagi. Iya, halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Cliff dari Motoling ini, misal. Baik, Cliff di Motoling, silakan Iya, Cliff. selamat pagi untuk kedua narasumber ya. Ibu Natalia itu dari mana? Minut. Selamat pagi Kabit. dari Minas. Iya, Utara. betul. Selamat pagi Pak Cliff. Kalau Ibu Stella Watak ini sudah tidak diragukan lagi. Sudah dikenal. Baik. Penggiat literasi. Kan? Iya. Saya sebagai Luar masyarakat biasa begini. Saya juga prihatin di daerah kita ya. Lebih khusus di Minas Selatan. Kurang tempat apa gitu? Taman baca Cliff, begitu, kalau masyarakat. misalnya di kecamatan di tempat tinggal Cliff ada perpustakaan? Sebenarnya ada inisiatif dari mantan kepala sekolah di salah satu sekolah di Iya. di Motoling. Tapi minat itu yang kurang. Oke. Kurang dalam arti kalau saya melihat ini anak-anak bahkan sampai orang dewasa itu juga karena tidak ada fasilitas kan, kurang. Iya. Jadi paling banyak itu gadget. Gadget itu kan buku itu kurang. Kenapa ya? Jadi saya di sini menitik beratkan itu pemerintah seharusnya, dalam arti pemerintah yang bijak itu kalau mereka melihat ya tetapi masyarakat ini seperti ini. Ada inovasi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini Ya. bupati dan dia gerakan ini pemerintah di desa, dalam hal ini hukum-hukum tua atau kepala-kepala desa, ada sekian persen lah dari dana desa untuk membangun sebuah buku atau tempat bacaan untuk masyarakat. Karena itu kan investasi jangka panjang. Kalau MBG juga kan untuk kesehatan, untuk membentuk generasi muda, tapi juga kalau baca, ini kan literasi kan, kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Karena untuk investasi jangka panjang supaya seorang penegara, seorang anak-anak muda generasi, so lebih kritis. Dalam hal ini boleh bilang so lebih pandai dan cerdas. Betul. Soalnya ada lagi yang orang penegara itu keterbelakangan. Orang harus sebenarnya contoh kepada negara Jepang. Orang bangga ketika orang baca buku itu di tempat-tempat umum. Iya. Kalau gadget mungkin orang malu. Kalau orang gaya dong, ya kan? Jadi dari saya sebenarnya peran utama itu pemerintah. Pemerintah jangan sibuk dengan anggaran lain. Seharusnya itu ada sekian persen untuk dalam hal ini untuk buku lah. Untuk meningkatkan minat baca begitu. Karena untuk generasi, karena investasi jangka panjang. Orang kuat itu karena kalau orang bahasa Manado bilang bodok-bodok, ya orang luar kasih yang selalu bikin bodok orang penegara. Padahal orang penegara kaya dengan alam toh. Jadi menurut saya peran pemerintah harus lebih. Begitulah. Jangan cuma sibuk dengan anggaran lain akhirnya tentang kecerdasan tetap harus diperhatikan juga ya terkait masyarakat tidak diutamakan. literasi. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Selamat Cliff pagi. di Minsel di Motoling tadi ya, luar biasa. Ini kalau dari Motoling ternyata masyarakatnya yang kurang. Padahal tadi Mem Stella sudah sempat menyampaikan ada program yang berbasis inklusi ya tadi ya, yang harusnya juga bisa dimanfaatkan. Misalnya kalau di Motoling mungkin ada petani aren, bikin gula ya kan, dan lain-lainnya juga boleh. Kita ke penelpon selanjutnya. Kalau misalnya ada yang ingin bergabung bersama kami, boleh. Sulit Bicara, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana Pak? Selamat pagi narasumber. Dengan Saya siapa Pak di mana Andi Pak? di Kota Bitung. Oke, Pak Andi di Bitung, silakan Pak Andi. Baik, terima kasih dan saya senang sekali dan saya suka sekali topik ini dan saya bangga kenapa cuma Minut, Manado, Tomohon, Bitung kok nggak pernah hadir di interaksi. Saya pernah kritik loh di WA grup Bitung besar itu. Kenapa stakeholder Kota Bitung itu kok nggak mau apa males? Baik, mudah-mudahan Padahal setelah kita ini butuh. ada Pak Andi. Iya, coba masuk ke Bitung. Kita butuh untuk bicara soal Bitung. Banyak masalah di Kota Bitung. Sebentar. Baik. Oke, saya senang sekali tadi berbicara tentang literasi, bagaimana minat baca.
dengan kondisi yang sudah digitalisasi seperti ini. Hmm. Tetapi saya punya anak kecil masih umur kelas 3 SD. Ya. Kemudian saya pernah bilang, "Adek, tolong dong. Jangan cuma suka buka-buka TikTok, main game atau berapa-apa di HP ini. Apa yang enggak ada? Mau masak tinggal buka, mau belajar tinggal buka, mau cari tahu apa itu masalah di kendaraan tinggal dibuka." Ya, ya. Jadi kalau di zaman digital ini, orang jangan lagi paksakan anak-anak untuk baca buku. Tetapi orang tinggal tindis aja di Google, kita bilang, kita mau belajar matematika. Dia keluar itu matematika, Bu. Ya. Mohon maaf. Jadi tidak lagi kita harus balik lagi di zaman dahulu. Tidak bisa. Tapi kondisi sekarang, bahkan masalah percintaan, masalah rumah tangga mau jadi Iya, bagus, iya. Semuanya di ada Google. ya di dunia Iya, digital, ada baik. di Google. Kita nih boleh masalahkan dunia sudah seperti ini. Bahkan kita mau tunggu perang dunia ketiga. Pak, Mau ya. jadi apa toh? Pak Andi, jadi sekarang jadi- mau lihat dunia ini, lihat aja di HP. Jadi kalau menurut Tetapi Anda, Pak Andi, bagaimana apa yang harus dilakukan guru, sebenarnya? orang tua mengajar, mendidik anak untuk jangan selalu main game Oke. atau main TikTok. Ajarilah dia, mana mau bahasa Inggris, mau bahasa Jerman, mau bahasa daerah, ada di Baik. Google. Berarti Pak Saya Andi, kira orang harus mengubah pola pikir, pemahaman seperti itu sehingga anak-anak tidak perlu lagi ke perpustakaan, tetapi dia duduk-duduk santai, dia sudah bisa Oke. baca. Oh iya, dia di sekolah bisa buka. Oh Iya. ada masalah ini. Oh boleh katanya begini. berarti Saya nanti kira pemanfaatan demikian gadget pola itu yang sih harus ke hal-hal yang positif ya Pak Andi ya. Terima kasih Pak Andi di Bitung. Satu lagi kalau masih ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat di 082195835080 ini Minsel Bitung, mudah-mudahan Minahasa Utara ada setelah ini ya, ada Bu Natalia. Sulit bicara, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, dengan siapa di mana? Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur. Oke, Pak Madi. Ahmad Irwan, Bandung Oh, Timur. maaf. Pak Ahmad Irwan. Oke, Pak Ahmad Irwan di Iya, Bandung. Silakan Pak Iya, Ahmad. Nggak pakai I, bukan Ahmadi, Ahmad Irwan. Ahmad Irwan, ya betul. Di Bandung. Silakan Pak Ahmad. Ini tentang masalah digital ya, era digital sekarang kan. Rendahnya Kalau minat sedikit, baca, Pak. Kalau sedikit saya punya banyak pandangan kan selaku ini kan di era digital sekarang ini kan segala satu hidupnya ketergantungan kepada teknologi itu kan, tidak Betul. seolah tidak berpikir kan. Contoh seperti begini, anak-anak sekarang kan 3 kali 3 juga udah pakai kalkulator kan, tidak berpikir 3 pada 9, usaha kecil aja kan seperti itu. Kalau kita Jadi, generasi sebelumnya di luar kepala orang bilang ya Pak Ahmad ya. Ya iya, kalau saya dari sebelumnya, kalau dengan sebelum, memang saya sekarang begini, anak zaman dulu diikutin lah, jadi 50-50 lah, kalau tidak diikutin ketinggalan zaman, terlalu diikutin terlalu ketergantungan. Makanya di sini anak sekarang maunya instan, tidak mau berpikir, seolah teknologi sekarang Iya. ngajak bodoh. Kenapa? Dia tidak berpikir kan, seperti itu. Kalau saya ngitung sesuatu, jangan selama masih bisa di luar kepala itu, kecuali kalau sudah dihitung tidak di luar kepala. Iya Pak. Itu ya. Jadi sekali lagi terus begini. Saya kan latar belakang sekolah dari SPMA ya, dari sekolah pertanian. Nah sekarang masih kenangan tuh bacaan tuh kan majalah Trubus masih ada kenangan yang, tapi sekarang kan cukup dibuka dengan Google, ada pelajaran. Tetapi secara pendidikan kurang begitu, tapi tetap yang melekat yang melekat ilmu ada hasil dari bacaan. Nah seperti itu. Jadi sekarang kan anak-anak sekarang kan di era teknologi seperti sekarang ini, belajar pun juga kan sekarang cukup ada apa-apa kan belajar online. Betul, memang betul. gitu ya. Ya. Di sisi lain ada kemajuan, tapi di sisi lain juga ngajak bodoh gitu kan. Jadi mempermudah. Jadi saya kebayang seandainya bagaimana kalau teknologi misal berkurang, mau bagaimana seperti itu. Jadi boleh kita diikutin teknologi, tapi jangan ke 100% tergantung kepada teknologi. Prinsipnya saya 50-50. Kalau saya tidak diikutin, ya bagaimana ketinggalan. Contoh seperti ini, dengan adanya teknologi jauh dari Jawa Barat ke Sulawesi Utara kan Betul, bisa mengikuti seperti dengan sekarang ya, adanya- bisa dengan mendengarkan adanya apa? RRI. Iya, RRI digital. Sekalipun harus pakai modal, tapi nggak apa-apa. Yang penting ada. Yang penting saya bisa komunikasi dari Jawa Barat kan cukup jauh ke Betul, Sulawesi betul. Utara. Beda pulau, beda provinsi, beda waktu juga kan. Nah itu Betul, seperti Pak itu Ahmad. di antaranya itulah. Baik. Di antaranya mungkin itu saya sedikit Baik. punya pandangan tentang teknologi. Jadi sekarang memang saya ikut di era
di daerah anak milenial sekarang ini, bagaimana kalau bisa jangan terlalu ketergantungan, boleh ikutin tapi jangan akhirnya kan sudah terlalu. Jadi akhirnya berapa saya ngajak bodoh tidak berpikir. Terima kasih Mas. Yuk selamat pagi. Salam buat semuanya. Terima kasih Pak Ahmad di Bandung ini. Saya juga setuju sebenarnya ya. Yang kita ambil positif-positif yang baik-baik ya. Karena di setiap itu pasti ada positifnya. Kita tahan dulu untuk line telepon. Kita bahas dulu. Ada Cliff di Motoling, Pak Andi di Bitung, Pak Ahmad Irwan di Bandung ya. Dan Mem Stella dulu silakan bisa menanggapi. Dari Cliff boleh ditanggapi, ternyata di sana masyarakatnya mau tapi mungkin pemerintahnya kurang. Silakan. Oke, baik. Pak Cliff, terima kasih ya, dan Pak Andi juga, Bapak yang dari Bandung sudah mengapresiasi diskusi hari ini, dan khusus untuk Pak Cliff yang dari Minahasa Selatan. Gini Pak Cliff, sebenarnya pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan itu udah luar biasa melalui Dinas Perpustakaan Kabupaten Minahasa Selatan kemarin. Iya, di jelang akhir tahun sempat mengundang saya jadi narasumber terkait dengan yang namanya perpustakaan atau literasi. Nah, itu justru dikhususkan bagi kepala-kepala desa dan dan lurah sekabupaten Minahasa Selatan, bahkan mengundang semua camat yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Itu luar biasa banget. Dan kalau di Sulawesi Utara itu baru Kabupaten Minahasa Selatan yang melaksanakan hal itu. Kenapa? Karena jujur saya mau bilang, Minahasa Selatan itu bantuan dari TPBIS terkait program bantuan buku untuk kelurahan dan taman bacaan. Minahasa Selatan ada puluhan loh. Gitu, lumayan. Dari tahun ke tahun itu banyak banget. Jadi Pak Cliff, kalau di tempat Pak Cliff ada yang namanya Ibu Doktor Timporok. Beliau memang udah pensiun dan luar biasa gerakan. Saya awalnya mengajak beliau, ayo dong kita gerakan literasi, dan puji Tuhan bahkan sekarang semakin masif. Itu luar biasa gerakan. Dan jangan lupa Bapak Ibu bahwa di Minahasa Selatan itu sudah cukup banyak taman bacaan yang dirintis gitu, tetapi eksistensinya itu yang memang belum begitu masif. Kenapa? Ini juga yang saya mau sampaikan bahwa kalau kita ketika melakukan sosialisasi dan hanya sebagai sebuah wacana, hanya sampai di situ, tidak ada tindak lanjutnya, itu sama buang anggaran aja kan. Misalnya mengundang narasumber untuk menyampaikan hal ini itu, tetapi dari hati kecil kami adalah, apalagi sebagai pegiat literasi, please dong follow up dan ada tindak lanjutnya. Saya percaya di Kabupaten Minahasa Selatan Pak Cliff itu sebenarnya literasinya justru udah baik gitu, karena tingkat kegemaran dan indeks pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan itu termasuk tinggi Pak Cliff. Jadi jangan khawatir, termasuk raport pendidikan juga yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan itu udah bagus literasinya, meskipun belum sampai di hijau, tetapi paling tidak ada upaya-upaya dari dinas pendidikan dan dinas-dinas terkait, pihak terkait untuk mengupayakan hal itu. Nah, memang kedepannya itu yang saya sempat bangun di sana adalah komunitas-komunitas literasi, karena saya memang juga home base-nya di Minahasa Selatan gitu. Jadi gerakan-gerakan yang dilakukan memang luar biasa. Nah, ini juga kita tidak bergantung pada dinas perpustakaan saja, tetapi dinas pendidikan dalam hal ini memang mereka kedepannya itu akan berupaya agar teman-teman pengelola perpustakaan sekolah itu akan difasilitasi untuk diadakan BIMTEK gitu. Nah, kemudian Pak Cliff, kalau Pak Cliff misalnya kemarin itu dengan lurah, kepala desa dan camat, karena itu sudah di jelang akhir tahun, mungkin Pak Cliff karena ini juga baru masuk bulan Maret, mungkin pencairan dana seperti apa ya ke depannya. Kalau dibilang dianggarkan itu Pak Cliff, saya percaya mereka udah tahu banget. Tinggal eksekusinya. Mohon doa-doanya Pak Cliff supaya kita bisa bekerja sama. Kalaupun Pak Cliff mau hubungi saya, monggo, supaya kita bisa berdiskusi lebih panjang lagi. Terima kasih. Mem Stella boleh lanjut ke
Motoling berarti ini ya kan home base di Minso. Tapi saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Cliff tadi. Artinya pemerintah punya program yang luar biasa MBG. Artinya kesiapan dari sisi fisik ya, kebutuhan gizi anak itu terpenuhi. Tapi jangan lupa otak juga perlu diisi dengan hal-hal yang bergizi ya, Mem. Di sinilah pentingnya perpustakaan dan lain-lain sebagainya. Ini kalau yang dari Andi, Pak Andi di Bitung, mungkin Bu Natalia yang boleh sedikit kalau di Bitung katanya, atau Pak Andi sebagai orang tua, ini ketika ada kita tidak boleh menolak ya untuk gadget dan lain-lain sebagainya. Bahkan katanya kolaborasi dalam hal ini yang disampaikan Pak Andi itu kalau mau cari apa tinggal cari di katanya tadi Google atau mungkin di AI dan lain-lain sebagainya. Ini juga bertolak belakang apa yang disampaikan oleh Pak Ilham tadi, Pak Ahmad ya di Bandung ya, yang menyampaikan kita perlu tapi jangan sampai bikin kita jadi bodoh. Karena ketika kita terlalu bergantung kepada teknologi yang jadinya seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, 3x3 anak-anak sekarang nggak tahu karena nggak tahu prosesnya, tinggal cari klik keluar jawabannya. Prosesnya 3x3 itu adalah 3 tambah 3 tambah 3. Kadang-kadang anak ke-skip di situ ya. Silakan kalau di Minahasa Utara apa yang dilakukan? Baik. Ya, kalau di Minahasa Utara ini menanggapi dari pertanyaan betul. tadi Pak Andi, bukan Pak Andi di penyampaian Bitung, ya. dari Pak Andi yang di Bitung. Sebenarnya pendidikan itu dimulainya dari mana? Dari keluarga, ya. Dan inilah peran pendidikan bukan hanya di formal saja, tetapi pendidikan informal itu perlu dikuatkan lagi. Dan juga pendidikan non formal. Yang pendidikan non formal yang tadi pemerintah menyediakan layanan taman baca masyarakat, dan di Minahasa Utara sendiri ada untuk taman baca masyarakat, walaupun tidak sebanyak mungkin Minsel sesuai dengan informasi, tapi kita punya. Dan juga di perpustakaan daerah itu puji Tuhan ya, kita dapat bantuan juga dari pusat. Kita memiliki perpustakaan daerah Minahasa Utara, dan ini jadwal kunjungannya para peserta didik pun kami buat dan secara bergilir juga untuk ada kunjungan ke perpustakaan daerah sebagai menimbulkan untuk minat baca. Baca yang ada di sekolah-sekolah, para murid-murid yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Dan untuk pendidikan informal sendiri kembali lagi, kebiasaan apa yang akan dipupuk mulai dari kecil ya, sehingga bisa terbentuk budaya baca mulai dari, bukan nanti mulainya dari kelas 1 SD di sekolah ataupun dari jenjang PAUD, bukan hanya dimulai di fase A ataupun fase fondasi, tetapi ini menjadi peran aktif juga buat kita semua, bukan hanya pemerintah, tetapi mari kita berkolaborasi ya. Bukan pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan gerakan 7 kebiasaan Indonesia Hebat, bukan semerta-merta itu hanya menjadi bagian dari para guru-guru. Ini tanggung jawab guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, para anak-anak kita, tetapi juga menjadi peran penting juga bagi orang tua untuk mari sama-sama kita berkolaborasi untuk boleh menciptakan sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang baik itu mulai dari kapan? Dari sejak kecil, dan mulainya dari rumah. Dan selanjutnya sekolah adalah rumah kedua yang pembentukan budaya belajar itu akan terus berkelanjutan, bukan hanya sebentar saja. Yang tadi disampaikan peran pemerintah, ya kami sudah berupaya dengan sedemikian rupa juga sampai pada kurikulumnya juga kami menyediakan pojok-pojok baca bagi para peserta didik. Dan tadi ada bacaan buku bacaan bermutu ya. Ya, itu juga kalau kita lihat tadi mau menyampaikan sedikit ya. Berdasarkan rapor pendidikan khususnya di Kabupaten Minahasa Utara, di 3 tahun terakhir itu terjadi peningkatan. Terjadi peningkatan walaupun itu tidak terlalu signifikan, tetapi paling tidak setiap tahun itu naik. Dan angkanya itu kita saat ini yang sebelumnya rapor pendidikan kita belum tuntas, dan di tahun 2025 kemarin itu naik jadi tuntas mudah kategorinya. Dan penguatan literasi itu menjadi peningkatan tertinggi walaupun posisinya masih rendah. Walaupun masih rendah, tetapi peningkatan literasi yang ada di Kabupaten Minahasa Utara terlihat nampak melalui rapor pendidikan bahwa pekerjaan kita itu tidak sia-sia. Ya. Para guru dan tenaga kependidikan
kita juga mesti ingat bahwa kita sempat juga di tahun 2020 ya, kita ada lost learning di sana. Masa COVID itu yang membuat kita memang harus ekstra keras untuk boleh untuk mari kita menggiatkan lagi ini literasi. Karena sempat vakum juga di saat itu ya. Kembali lagi ke rumah, ke rumah, setelah di rumah, wah, ini orang tua banyak komplain kenapa tidak belajar, padahal kembali lagi ke setelan awal. Ya. Karena dunia waktu itu Indonesia tidak siap dengan adanya pandemi ya. Iya, Jadi benar. itu ketika di saat itu memang pemerintah berupaya semaksimal mungkin bagaimana anak-anak tetap mendapatkan pendidikan, tapi ya itu tadi menyesuaikan dengan ya. keterbatasan, tapi tetap kita masih tetap berada di posisi yang kita mau untuk maju ya. Terutama untuk kita memikirkan bagaimana tahun 2045 nanti. Ini akan menjadi lonjakan yang besar dan tentunya kita semua mau mewujudkan generasi yang unggul, Indonesia maju tahun 2045, dan mari bersama-sama, mungkin kami juga mengajak pemerintah daerah juga mengajak semuanya untuk terlibat sebenarnya. Bukan hanya pihak sekolah, bukan masyarakat, bukan hanya pemerintah saja, tetapi juga masyarakat, dalam hal ini orang tua, wali, untuk bersama-sama membangun daerah kita, tentunya dengan anak-anak kita yang memiliki literasi yang luar biasa. Ya, memang kalau disampaikan tadi kalau kita mulai dari keluarga kan ya minimal kalau misalnya orang Kristen seminggu sekali baca Alkitab, itu kan kalau itu paling minimal seminggu sekali sudah bisa memunculkan minat baca kan? Iya, kalau di rumah kita itu anak-anak bangun pagi harus ibadah. Jadi harus ada baca Alkitab dan juga belajar firman Tuhan. Minimal mereka menghafalkan ayat hafalan lah. Satu ayat saja cukup. Setiap hari itu dilakukan dan itu jadi kebiasaan. Betul. Kalau teman-teman yang Muslim juga pasti juga baca doa kan? Baca doa itu juga sholat 5 waktu juga kan? Membaca juga. Jadi ketika kita mulai dari situ sebenarnya sudah bisa memunculkan minat baca dari anak-anak dari usia dini ya. Kembali lagi ke keluarganya ya. Betul. Berawal dari keluarga. Stella mungkin ini bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Andi di Bitung dan juga Pak Ahmad di Bandung. Baik, terima kasih. Saya sangat salut dengan teman-teman kita yang sudah mengapresiasi ini juga ya. Jadi sebenarnya Pak Andi kalau di Bitung itu, kenapa enggak pernah hadir di sini? Kalau mungkin di giat lainnya ada. Teman-teman kita pegiat literasi dari Bitung sering mengisi momen di sini gitu ya. Ada teman Pak Raymond juga, ada dan yang lain-lainnya gitu. Jadi kami juga pernah jadi satu panggung di sini dengan Pak Raymond. Jadi mungkin kalau kembali ke pemerintahnya itu yang barangkali saya tidak bisa menanggapinya ya. Tetapi Pak Andi, jujur saya mau bilang, kalau saya misalnya mau kembali ke substansi diskusi kita terkait yang namanya rendahnya minat baca, seperti di Minut dan Minsel dapat bantuan dari program TPBIS. Bukan hanya itu, tetapi dari 15 kabupaten kota se-Sulawesi Utara itu mendapat bantuan baik lewat perpustakaan desa dan kelurahan, juga lewat taman-taman bacaan. Jadi kita sebenarnya sudah sangat bersyukur. Tinggal bagaimana kita mengeksekusi setiap program yang ada di perpustakaan desa, perpustakaan kelurahan, taman bacaan, dan program-program atau euforia dan semangat gerakan literasi daripada teman-teman pegiat literasi se-Sulawesi Utara itu sebenarnya luar biasa banget yang sudah dikerjakan gitu. Kemudian kalau terkait yang namanya, kalau begitu nggak perlu ada perpustakaan izin. Saya tidak setuju. Saya akan sangat sedih dengar kalau misalnya bilang, oh jadi perpustakaan nggak perlu lagi gitu, karena kan kita sudah punya gadget. Itu salah sayang. Mohon maaf gitu. Jadi seperti itu. Sudut baca yang ada di rumah saja itu sudah disebut dengan yang namanya perpustakaan.
Iya, sudut baca yang ada di sekolah, pojok-pojok baca yang ada di mal-mal, di pinggiran jalan, atau ketika ada perpustakaan-perpustakaan keliling, atau teman-teman pegiat literasi yang di belakang mobilnya atau di jok belakangnya itu ada buku-buku yang bukan kadangkala, sering ke mall untuk melakukan kegiatan-kegiatan membaca. Jadi agar masyarakat luas, apapun buku yang mereka bisa bawa, mereka bawa gitu. Nah, kedepannya oleh teman-teman pegiat literasi itu punya komitmen untuk melaksanakan itu lebih masif lagi di area-area publik gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita tidak lagi menggunakan gadget. Itu yang saya sudah sampaikan di awal, bahwa kegiatan membaca itu ada dua jenis, melalui manual atau handbook atau fisik, dan yang kedua adalah melalui digital. Kalau terkait perhitungan memang itu kan juga soal membaca, tetapi bagaimana kita menyikapi penggunaan gadget itu secara maksimal dan benar-benar memberi dampak positif dan memang membangun critical thinking kita, bukan seolah-olah hanya scrolling banget ya. Jadi itu sangat tidak bermanfaat untuk otak kita juga gitu. Nah, kemudian yang izin saya sampaikan, Bapak Ibu, teman-teman yang mendengarkan ini, sebenarnya kita juga dikuatkan oleh beberapa fondasi atau landasan yang oleh pemerintah sudah tetapkan. Izin saya sampaikan bahwa terkait dengan yang namanya minat baca itu sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Jadi di mana perpustakaan itu mewajibkan pemerintah, dalam undang-undang itu mewajibkan pemerintah mempromosikan kegemaran membaca. Kemudian aturan ini juga didukung oleh peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2014, Undang-Undang nomor 3 tahun 2017 tentang sistem perbukuan, serta peraturan Perpusnas nomor 9 tahun 2025 sebagai pedoman teknis pengukuran. Nah, kemudian juga peraturan yang Perpres nomor 18 tahun 2020 itu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024 yang menempatkan peningkatan kegemaran membaca sebagai agenda prioritas, dan ini merupakan diwajibkan bagi pemerintah setiap daerah sebagai indikator kinerja kunci atau IKK. Dan izin saya sampaikan juga bahwa sebenarnya kunjungan-kunjungan ke perpustakaan sekolah, perpustakaan daerah, perpustakaan desa, taman bacaan itu sebenarnya akan lebih meningkatkan tingkat kegemaran membaca masyarakat Sulawesi Utara. Ayo kita datang ke perpustakaan, apapun yang kalian lakukan. Tingkat kunjungan itu juga sangat penting, dan nanti akan ada kategori tingkat kunjungan meminjam buku, ada tingkat kategori untuk membaca, ada kategori untuk belajar di dalam perpustakaan. Jadi kemudian dengan adanya TGM yang begitu baik, itu justru akan meningkatkan IPLM atau Indeks Pembangunan Literasi Manusia, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Dari sinilah, dari TGM dan IPLM ini juga yang akan menaikkan kebutuhan-kebutuhan kita yang nantinya anggarannya dari APBN. Jadi kalau kita juga lengah, pasti APBN juga akan menurun untuk setiap daerah atau kabupaten kota gitu. Jadi ayo masyarakat kita lebih peduli lagi, lebih peduli, sepeduli-pedulinya kita. Ayo please kita komitmen untuk lebih peduli, mulai dari tingkat keluarga hingga instansi terkait dan masyarakat pada umumnya untuk lebih sadar kita mencintai buku yang kita sukai gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ma'am Stella. Satu pertanyaan mungkin yang terakhir yang sudah masuk di live streaming kami di YouTube ini bisa ditanggapi oleh Ibu Natalia mungkin ya, tapi singkat saja karena memang waktu kita juga sudah sangat terbatas. Tadi untuk Anda yang sudah menyaksikan memberikan pertanyaan di komentar di YouTube live streaming kami, kami hanya pilih satu mungkin karena memang keterbatasan waktu. Kalau ada ini dari desain bebas itu boleh ditampilkan lagi.
Nah ini pertanyaannya mungkin boleh Ibu Natalia sedikit menyampaikan dari semua program yang telah dilakukan, program kerja atau strategi apa yang sangat efektif untuk menarik minat baca khususnya yang memiliki daya serap tinggi pada kalangan anak muda lah. Bisa dibantu paparkan, mungkin bisa singkat saja Bu Natalia, apa yang dilakukan di Minahasa Utara? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari Desain Bebas ya. Semua program yang telah dilakukan khususnya di Minahasa Utara yang tadi saya sudah sampaikan juga, terjadinya peningkatan literasi dari 3 tahun terakhir ini dan sangat terlihat. Dan program apa yang telah kami lakukan, yang pasti yang pertama kita menunjang untuk kebijakan pusat yang khususnya kebijakan-kebijakan pusat dan kami lakukan di daerah. Salah satunya adalah penguatan literasi yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu ini asesmen nasional yang kami lakukan dan semuanya ikut serta di dalam asesmen nasional, tidak terkecuali. Sebenarnya ini adalah instrumen yang kami lakukan juga untuk melihat sejauh mana pembelajaran dan asesmen itu terlaksana dengan baik, seperti apa lingkungan belajar yang ada di sekolah. Jadi memang kami memfokuskan untuk lebih semua diwajibkan untuk keterlibatan dari semua murid yang waktu itu kalau di asesmen nasional karena ini instrumennya, karena ini survei yang dilaksanakan untuk melihat kondisi situasi yang ada di sekolah. Jadi kami untuk asesmen nasional itu sendiri yang terlibat adalah kelas 5, kelas 8 dan juga kelas 9. Karena kami yang di daerah adalah khususnya pendidikan dasar, jadi fokusnya di SD dan SMP dan juga kesetaraan paket A dan paket B dan juga paket C sebenarnya. Jadi waktu itu kami juga melakukan pendataan, bukan hanya pendataan tetapi juga kami melihat bahwa di asesmen nasional itu literasi yang menjadi fokus utama, yang tadi sudah disampaikan bahwa itu jadi IKK juga indikator kinerja utama ya untuk setiap daerah, dan tentunya kami mendukung program itu. Selanjutnya apa yang kami lakukan juga salah satunya ya gurunya dan tenaga kependidikannya itu harus ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan, apakah itu daring ataupun luring atau offline, dan itu dilaksanakan dan melibatkan berkolaborasi dengan semua pihak, baik itu dari Kemendikbudrismen, dari Balai Guru Penggerak waktu itu, dan juga kami lakukan juga kalau saat ini BGTK namanya, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, dan diberikan pelatihan-pelatihan khusus guru-guru ini untuk literasi, dan tentunya nanti ada satu guru dan akan membiaskan, akan menularkan mentransfer ilmunya kepada guru-guru yang lain. Jadi mereka itu jadi motor penggerak, dan juga bukan cuma sekolahnya, tetapi sekolah-sekolah yang ada di sekitar. Itu yang kami telah dilakukan di tempat kami di Kabupaten Minahasa Utara. Luar biasa. Dan yang pasti tadi sudah disampaikan ada peningkatan ya. Tiap tahun pasti ada peningkatan. Berarti bekerja dengan baik berarti ya. Kelihatan hasilnya ya. Nanti mungkin bisa kerjasama dengan mungkin kerjasama dengan nanti ke depannya. Iya, itu yang jadi tantangan juga ya, mesti. Terima kasih Bu Natalia. Terakhir Mem Stella mungkin 1 menit untuk apa yang disampaikan terutama untuk pemerintah. Kalau pemerintah provinsi saya lihat untuk perpustakaan daerah di situ sudah direnovasi kan ya. Belum masuk sih, nanti mungkin mudah-mudahan bisa diizinkan untuk RRI meliput di sana. Silakan 1 menit Mem Stella. Ya, baik. Terima kasih ya. Izin saya sampaikan juga bahwa ada strategi-strategi khusus sebenarnya yang bisa meningkatkan minat baca masyarakat pada umumnya. Ini kalau secara umum ya. Jadi kita bisa memilih buku yang kita sukai. Pertama kita cintai dulu buku gitu. Kita sudah mencintai atau tidak. Kemudian kita memilih buku yang kita sukai. Kemudian kita boleh cari tempat yang nyaman untuk membaca. Kalau tidak nyaman, kalau di sini saya pasti nyaman karena adem gitu. Nah kemudian kita bisa meluangkan waktu setiap hari misalnya 10 sampai 15 menit
bahkan 30 menit untuk membaca sebelum melakukan aktivitas. Selain itu juga butuh bantuan orang tua sebagai fondasi utama pengembangan literasi keluarga gitu. Nah, kemudian yang menjadi harapan kami bagi pemerintah adalah please keseriusan secara positif mengontrol sentralisasi penggunaan dana BOS 10%. Izin mohon dengan sangat agar itu diperhatikan oleh pemerintah. Nah, kemudian please memperhatikan juga sarana-sarana keperpustakaan. Kalau kita berharap pada APBN, kemudian APBD juga tidak dilibatkan di dalamnya, apapun alasan efisiensi dan sebagainya. Ingat, kita udah kayak tadi Cliff bilang, sampaikan tentang BGN dan sebagainya. Perut kita udah baik, tetapi otak kita tidak belum mendapatkan suplai yang bergizi. Seperti itu. Nah, Okay. Jadi itu yang perlu kita perhatikan, dan kalau boleh saya sampaikan juga bahwa kita mengingat bahwa literasi sebagai fondasi untuk pengembangan diri dan untuk kemajuan bangsa, mengingat generasi unggul kita juga sangat butuh dengan itu. Maka dalam hal ini please ayo sama-sama kita ke perpustakaan, apapun jenis perpustakaan, bahkan kita menjadikan diri kita sebagai perpustakaan yang hidup, perpustakaan yang berjalan. Demikian, terima kasih Mem Stella. Bu Ya. Natalia juga terima kasih ya. Selamat kembali beraktivitas. Mudah-mudahan dengan sulit bicara hari ini bisa membuat kita semua berbenah diri lah, karena ternyata untuk meningkatkan minat baca tidak hanya tugas pemerintah, tidak hanya tugas dari Bu Stella dan kawan-kawan, tapi dari seluruh, terutama dari keluarga. Iya. Ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan kami, menyaksikan kami. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan atau line telepon yang belum bisa kami angkat karena keterbatasan waktu. Saya Sip Kolibu, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Sulut Bicara edisi selanjutnya. Selamat pagi. Bersatu